Saudara, setelah 4 bulan lebih duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Jakarta, nasib mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya diputuskan pada Kamis 11 Juni kemarin. Hakim Pengadilan Tipikor memutuskan Syahrul Yassin Limpo terbukti secara sah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. 10 tahun penjara dan denda belasan miliar rupiah adalah harga yang harus dibayar sang mantan Menteri Pertanian. Apakah hukuman ini sepadan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Syahrul untuk foya-foya? Tapi peristiwa tak terduga terjadi usai sidang vonis Syahrul Yassin Limpo. Suasana Pengadilan Tipikor berubah keos. Kericuhan terjadi ketika SYL keluar dari ruang sidang. Anggota ormas yang diduga pendukung Syahrul Yassin Limpo menyerang jurnalis sejumlah media, termasuk jurnalis Kompas TV. Pada saat itu, wartawan yang sudah mulai bersiap mewawancarai SYL namun dihalang-halangi sejumlah orang yang diduga pendukung Syahrul Yassin Limpo. Aksi saling dorong pun tak bisa dihindari. Tidak hanya saling dorong, pendukung SYL juga menyerang jurnalis Kompas TV. Dan ini adalah salah satu visual yang memperlihatkan detik-detik pelaku menendang jurnalis Kompas TV. Apa sih ini? Orang yang diduga sebagai pendukung Syahrul Yassin Limpo terekam kamera menyerang jurnalis Kompas TV. Aksi kekerasan itu terhenti setelah pelaku dilerai sejumlah orang yang berada di lokasi. Akibat aksi penyerangan yang dilakukan ormas pendukung SYL, peralatan tim liputan Kompas TV pun rusak. Layar LCD kamera dan tripod tak berfungsi. Insiden perusakan peliputan juga terjadi kepada jurnalis televisi lain di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Terkait insiden ini, juru kamera Kompas TV telah melapor ke Mapolda Metro Jaya pada Kamis sore dengan membawa barang bukti. Ya saudara, suasana panas di luar ruang sidang Pengadilan Tipikor terjadi setelah hakim membacakan vonis pada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara atas kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu 12 tahun penjara. Selain pidana penjara, majelis hakim juga memberikan denda 300 juta rupiah. Subsidi pidana kurungan selama 4 bulan dan uang pengganti 14 miliar rupiah ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat. Sementara itu, 2 anak buah SYL, Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta yang juga terlibat dalam pusaran korupsi di Kementan divonis 4 tahun penjara. Tapi ternyata vonis Pengadilan Tipikor pada Syahrul Yassin Limpo ini membuat jaksa bingung. Poin yang digarisbawahi jaksa adalah pertimbangan hakim yang menyebut dari 44 miliar rupiah uang yang dikumpulkan SYL dari pejabat eselon 1 Kementan. Hakim menyebut hanya 14 miliar saja yang dinikmati untuk keperluan pribadi SYL dan keluarga. Seperti untuk skincare, barang mewah, dan acara makan-makan di restoran. Jaksa menilai pertimbangan hakim terkait uang yang dinikmati SYL ini berbeda dengan yang disebut dalam dakwaan dan tuntutan jaksa, yakni hingga 44,2 miliar rupiah. Pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian RI sebesar total 44 miliar tersebut di atas dan 30.000 dolar Amerika tersebut namun dipergunakan untuk kepentingan terawat beserta keluarga. Kegiatan lain yang tidak ada anggarannya atau non-budgeter di Kementerian Pertanian hanya sejumlah 14 miliar 147 juta 140
Rp4.786 dan $30.000 Amerika Serikat. Ada beberapa poin yang tadi kami highlight bahwa seperti pemberian sembako di Syahrul Yassin Limpo secara langsung. Bagi kami sudah menguraikan ada kaitannya dilakukan pemberian sembako dan sumbangan tersebut menggunakan atribut partai tertentu. Kami sudah menguraikan itu, tetapi Majelis Hakim yang mulia di tingkat pertama ini berbeda pandangan. Tentu itu nanti akan kita pelajari dan bisa saja akan kita lakukan upaya hukum terhadap hal tersebut. Mari kita ingat kembali saudara terkait pusaran korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. SYL diketahui menyalahgunakan kekuasaan untuk memerintahkan bawahannya mengumpulkan uang dari pejabat eselon 1 dan ASN di lingkungan Kementan. Tindakan ini telah dilakukan SYL sejak Januari 2020 hingga Oktober 2023. Menurut Jaksa Penuntut Umum, para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementan dengan terpaksa memenuhi permintaan terdakwa karena khawatir terdakwa akan marah, takut dipindah tugaskan, demosi jabatan atau dinonjobkan. Nah saudara, uang yang sudah dikumpulkan SYL dari para pejabat Kementan ini ternyata digunakan SYL untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Salah satu yang terungkap dalam sidang adalah uang panas ini digunakan untuk biaya umroh SYL saat kunjungan ke Arab Saudi pada 2022 lalu. Hal ini diungkap oleh mantan bendahara pengeluaran Ditjen PSP Kementan Pugu Hari Prabowo yang mengungkap dirinya dapat perintah untuk mengumpulkan uang 1 miliar rupiah dari 5 direktorat Kementan untuk kegiatan umroh. Hakim menilai meski dilakukan saat SYL kunjungan kerja, umroh bukanlah bagian tanggung jawab Kementan. Bahwa kegiatan umroh sesungguhnya bukan kegiatan utama karena merupakan bagian akhir di hari terakhir dari kegiatan kunjungan kerja Menteri dalam rangka melaksanakan kerjasama internasional Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan negara Emirat Arab dan Arab Saudi memang merupakan bagian dari kegiatan kedinasan Kementerian terhadap pihak-pihak di luar pihak Kementerian yang tidak terkait dengan kegiatan tersebut yang bukan merupakan pihak yang menjadi tanggungan anggaran Kementerian, diantaranya keluarga maupun kolega Menteri merupakan pengeluaran yang dikategorikan menjadi pengeluaran pribadi terdakwa. Fakta lain terkait keperluan pribadi SYL yang membuat geleng-geleng kepala adalah durian. Ya, buah durian ini sempat disinggung pada sidang SYL. Saat itu, jaksa membacakan catatan badan karantina soal pengiriman durian ke rumah dinas SYL. Nilainya fantastis. Sekali pengiriman bisa belasan hingga 46 juta rupiah. SYL sendiri heran dengan penyebutan durian ini sebab keluarganya tidak suka makan durian. Hanya SYL yang menyukai durian. Namun pernyataan berbeda justru keluar dari istri SYL Ayun Sri Harahap yang menyebut dirinya menyukai durian. Saya punya keluarga itu Pak, istri, anak-anak, cucu tidak suka durian Bapak. Bahkan tidak boleh masuk di rumah durian. Saya kira ini perlu saya sampaikan. Yang makan durian cuma saya, demi Allah Rasulullah. Oleh karena itu kalau durian dengan jumlah seperti ini, saya terheran-heran. Kemudian kita butuh ketegasan Ibu lagi satu kali. Ibu suka makan durian atau tidak? 1-2 biji suka, tetapi di dalam rumah tidak boleh ada bau durian. Anak-anak ini muntah kalau ada. Ya, jadi kalau memang pengen saya harus keluar. Oh, jadi Ibu tidak pernah makan di dalam rumah, harus keluar? Iya, mesti di luar ruangan. Mesti keluar. Tidak boleh ada bau durian. Aliran korupsi SYL diduga sangat masif, tak hanya mengalir ke istri, anak, cucu, namun juga menyeret nama biduan dangdut Nayunda Nabila. Syahrul disebutkan memakai uang Kementan dan merogoh kocek pribadi untuk memberikan hadiah hingga membayar cicilan apartemen Nayunda. SYL bahkan menitipkan Nayunda sebagai pegawai honorer di Kementan dengan gaji 4,3 juta rupiah per bulan yang dibayarkan oleh Badan Karantina Kementan. Namun selama setahun sebagai honorer, Nayunda hanya masuk ke kantor selama 2 kali. Meski menerima putusan hakim, Syahrul membantah menikmati uang korupsi yang dituduhkan. SYL juga membantah memberikan perintah untuk melakukan pemerasan pada pejabat di Kementan.
Syahrul juga menyinggung jika mau korupsi dirinya bisa saja menyalahgunakan soal izin impor pangan yang bernilai lebih besar. Saya tidak pernah menerima atau megang uang yang dituduhkan untuk saya bayar-bayar sendiri. Uang ini orang lain yang bayar kan berproses sesuai SOP yang ada. Saya ingatkan, ini bukan proyek, ini bukan rekomendasi dan izin-izin impor yang ratusan triliun. Kalau saya mau korupsi. Sementara itu, pasca sidang vonis Syahrul Yassin Limpo, Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan untuk pikir-pikir menentukan langkah selanjutnya. Apakah KPK akan mengajukan banding atau menerima keputusan persidangan? Waktu pikir-pikir selama kurun waktu 7 hari, di mana 7 hari tersebut akan dimanfaatkan oleh rekan-rekan jaksa penuntut umum KPK untuk melaporkan kepada pimpinan. Selain itu, akan digunakan waktu tersebut untuk mengajukan banding atau menerima putusan. Perkara Syahrul Yassin Limpo terkait korupsi di Kementan sudah divonis hakim dengan hukuman 10 tahun penjara. Namun perlu diingat juga, jika tak cuma kasus di Kementan, Syahrul juga tengah berproses hukum di Polda Metro Jaya atas kasus pemerasan yang diduga dilakukan mantan Ketua KPK, Firly Bahuri. Patut kita nantikan proses hukum yang menjerat SYL.